Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, yang kita muliakan Habib Aziz Assegaf, kemudian guru kita Tuanku Risman, kemudian Kiai Ayas, kemudian guru-guru yang tidak bisa kami sebutkan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau saya sampaikan tadi Allah sudah titipkan ke lisan Tuanku Risman. Saya fikirkan saya akan menyampaikan, tapi Allah sudah sampaikan lewat lisan beliau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Kiai Ayas, jemaah rindu, saya yang rindu. Kurang lebih 50 hari belajar mengambil satu jalan, kalau bahasa kita suluk. Kemudian di dalam suluk itu ada khalwatnya, dalam khalwat itu ada riyadhahnya. Ketika Nabi SAW berkhalwat, bersuluk juga, riyadhah juga, beruzlah juga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama untuk mengenal Allah. Kita fahami perintahnya Iqra, baca. Di sana ilmu, ya ilmu, tapi ilmu untuk mengenali Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiadaan menjadi ada. Dan nanti adanya kita pun ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita karena diadakan Allah. Kemudian nanti Allah tiadakan kita. Dari ketiadaan itu nanti Allah adakan kita lagi. Kemudian nanti untuk selama-lamanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, selesai Nabi berkhalwat, beruzlah, Allah turunkan wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ketika Nabi telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada perintah. Apa perintah Allah Ta'ala? Wahai kekasihku yang berselimut, bangun. Kum, kata Allah. Bangun ini tanpa ada persiapan. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam niatnya cuma mencari api untuk istrinya yang sedang hamil, tetapi perintah Allah berbeda. Idhab ila Fir'aun. Wahai Musa, kata Allah, tinggalkan istrimu yang hamil, maka berangkat kamu menuju Fir'aun. Tanpa persiapan. Apa persiapannya? Cuma tongkat di tangannya. Dia tidak tahu tongkat ini bisa berubah menjadi ular. Dia tidak tahu tongkat ini nanti bisa membelah lautan. Maka hatinya bimbang, istrinya hamil di tengah kegelapan, mau ditinggalkan. Tapi perintah Allah, dakwah kamu kepada Fir'aun. Tapi dengan syarat qaulan layyinun. Dakwah kamu kepada Fir'aun, tetapi dengan bahasa yang sopan santun dan lemah lembut. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka baginda Nabi SAW pun dalam keadaan tidak tahu apa yang mau dia buat. Kemudian Allah perintahkan, apa perintah Allah Ta'ala? Kum fa'anzir, berikan peringatan. Untuk apa peringatan ini diberikan? Kepada siapa peringatan ini diberikan? Sampai kapan peringatan ini diberikan? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah, muliakan Allah, esakan Allah. Dan masukkan kalimat ini kepada setiap hati manusia. Ini tugas Nabi. Pulang dia, jumpa istrinya, ibunda kita Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Nabi SAW? Wahai istriku, Allah berikan aku perintah, maka sejak saat ini tidak ada lagi waktu untuk istirahat. La raihatal ba'dal yaum. Sejak hari ini tidak ada lagi masa bagiku untuk istirahat. Dan ketika jasad beliau terbujur kaku, ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inilah mata yang tidak pernah tidur sepanjang hidupnya. Inilah perut yang tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi habiskan hidupnya agar bagaimana umat ini kenal dengan Allah Ta'ala, taat kepada Allah, mati dalam keadaan taat. Ini tugas Nabi. Maka jemaah yang mulia, hari ini kita fahami solat itu fardu ain. Ya, solat fardu ain. Hari ini kita fahami puasa Ramadan itu fardu ain. Ya, fardu ain. Zakat fardu ain. Ya, kita faham zakat fardu ain. Haji dan umrah fardu ain. Kita fahami fardu ain. Ya, kita fahami. Tetapi kita lupa bahwasanya dakwah ini fardu ain juga.
Kalau tidak ada dakwah, tidak akan ada solat. Tidak ada dakwah, tidak ada orang bayar zakat. Tidak ada dakwah, tidak ada haji dan umrah. Maka dakwah ini dia ummul amal, induk daripada semua amal. Maka setiap kita punya kewajiban untuk melanjutkan usaha dakwahnya Nabi SAW. Siapapun kita, ahli Quran dia wajib dakwah, ahli zikir dia wajib dakwah. Dia mesti tinggalkan tempat zikirnya, tempat khalwatnya, jumpa manusia. Ahli Quran dia mesti tinggalkan maktabnya, mesti jumpa kepada manusia. Ahli ilm, orang-orang ahli ilmu dia mesti tinggalkan madrasahnya, mesti jumpa orang, ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi telah mengambil sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menanya kepada sahabatnya ketika haji, dan sebentar lagi kita juga memasuki musim haji. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, hal al-ballaghtu risalah? Bukankah risalah Allah telah saya sampaikan? Maka sahabat mereka diam. Apa maksud Nabi? Kalau dijawab sudah, tugas Nabi selesai, Nabi wafat. Tidak dijawab sudah, Nabi bertanya. Maka dikatakan qad ballaghtu risalah. Benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah. Menetes air matanya, menetes keringatnya, menetes darahnya, lapar Nabi. 2 bulan lamanya Nabi kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan. Hari ini semiskin-miskinnya kita masih ada makanan di rumah kita. Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma bertanya kepada bibinya, ibunda kita Sayyidatina Aisyah, "Wahai bibi, bagaimana mungkin engkau bisa hidup? Apa yang kamu makan bersama Nabi?" Dikatakan oleh ibunda kita, "Wahai anakku, aku bertahan hidup dengan baginda Nabi dengan 2 benda hitam. Satu air yang berada dalam wadah, yang kedua kurma. 2 bulan lamanya tungku tidak menyala di rumah Nabi. Kompor Nabi tidak menyala. 2 bulan lamanya. Hari ini semiskin-miskinnya kita, kompor kita hidup dan nyala. Tetapi tugas dakwah ini kita abaikan." Ketika sahabat sudah menjawab, Nabi mengangkat tangannya. Allahumma fajhad, ya Allah saksikan. Risalah telah saya sampaikan, tapi hidup Nabi sebentar cuma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai hari kiamat tugas kenabian mesti dilanjutkan. Siapa yang mau melanjutkan? Maka setiap kita yang sudah bersyahadat wajib melanjutkan tanggung jawab ini. Orang awam kah atau ahli ilmu kah? Wajib. Kenalkan manusia kepada Allah, cintakan mereka kepada Rasulullah. Sehingga nanti ketika di akhirat Allah tanya kita, Allah tidak tanya lagi masalah harta dan yang lain-lainnya. Tetapi Allah tanya, wahai fulan, apakah engkau hambaku? Dijawab, benar ya Allah, aku adalah hambamu. Dan Allah tanya satu pertanyaan. Apa pertanyaan Allah Ta'ala? Wahai hambaku, apa yang kamu buat terhadap agamaku? Kita mau jawab apa? Agamaku kamu apakan, kata Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi wafat, pasukan Usama bin Zaid ditarik mundur ke Madinah. Kemudian 3 hari berkabung. Hari ketiga Sayyidina Abu Bakar berdiri, dia khutbah. Dia kumpulkan semua sahabat-sahabat yang utama. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Pasukan Usama mesti tetap diberangkatkan. Yang lain protes, wahai Khalifah Rasulullah, nanti Madinah kosong. Orang serang Madinah, istri Nabi dibunuh, jasadnya tidak ada yang menguburkan, dimakan oleh serigala dan segala macamnya. Sayyidina Umar yang berkata begitu, maka dadanya dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, di zaman jahiliyah kamu pemberani, sekarang kamu jadi penakut. Aku rela, kata Sayyidina Abu Bakar, jasad istri Nabi dimakan oleh serigala, tidak ada yang menguburkan jasadnya, asal agama ini tersampaikan. 30.000 pasukan diberangkatkan, pemimpinnya Sayyidina Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak rela agama berkurang sedikit pun. Ayan kusuddina wa annahai, apakah mungkin agama berkurang 1 mili saja sementara Abu Bakar masih hidup? Sementara hari ini jemaah yang mulia, kita asik solawat, kita asik solat jamaah, kita asik tilawah Quran, kita asik dengan ibadah kita. Sementara orang dalam rumah kita tidak solat, kita biarkan. Ada bapak ibu kita tidak solat, kita biarkan. Kemenakan kita tidak solat, dibiarkan. Famili kita tidak solat, dibiarkan. Tetangga kiri kanan kita tidak solat, dibiarkan. Nanti pada hari kiamat mereka tuntut kita.
Dia cuma solat, dia cuma baca Quran, dia cuma solawat, tidak pernah ngajak kami. Maka tuntutan mereka dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang mau kita jawab? Sementara Nabi tidak nyenyak tidurnya, lapar perutnya, menetes keringatnya, darahnya, air matanya, susah payah. Sementara kita menganggap dengan solat saya surga, dengan hafalan Quran saya surga, dengan tirakat zikir saya surga. Tidak semudah itu hadirin yang mulia. Surga itu mahal, tidak murah surga itu. Maka syuhada menebus surga dengan nyawa mereka. Adik Sayyidina Umar bin Khattab, dia tanya kepada abangnya Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau saya pakai baju besi ini lama saya terbunuh. Bagaimana kalau baju besi ini saya lepaskan agar cepat syahid datang kepada saya? Kata Sayyidina Umar, kalau itu yang kamu inginkan, lepaskan baju besimu, keluar. Tidak dipakainya baju besinya, dibukanya. Sehingga ketika datang panah, datang tombak, datang pedang, Masya Allah, ini yang dia nantikan. Dia beli surga dengan nyawanya. Hari ini kita mau beli surga dengan apa? Sementara tetangga kita nanti menuntut kita. Siapa tetangga kita? 160 rumah dari rumah kita. Tidak solat mereka, kita tidak datang ke rumahnya, tanggung jawab nanti di akhirat. Ada orang yang kelaparan malam hari. Sayyidina Umar keliling keluar dari Madinah. Satu orang ibu yang merebus air. Kemudian ada batu di dalamnya. Anaknya tidur dalam tenda. Datang Sayyidina Umar. Wahai ibu, apa yang kamu buat? Aku menidurkan anakku. Karena kelaparan aku rebus batu. Saking lamanya dia menunggu batu yang direbus ini ketiduran. Apa kata ibu ini? Celakalah Umar yang menjadi pemimpin kami. Dia biarkan kami kelaparan. Maka nanti di hadapan Allah akan saya tuntut ini Umar. Mendengar ibu ini, jantung Sayyidina Umar mau copot dia. Dengan Sayyidina Aslam dia katakan, wahai Aslam, kita kembali ke Madinah. Cari bahan makanan dari Baitul Mal. Kemudian sudah di dalam karung, kata Sayyidina Umar, Aslam, angkat ke pundakku. Kata Sayyidina Aslam, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku menggendongnya. Ini berat. Kata Sayyidina Umar, wahai Aslam, angkat, letak di pundak saya. Kata Aslam, tidak wahai Amirul Mukminin, biar saya yang angkat ini. Kata Sayyidina Umar, wahai Aslam, kamu mau memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Mendengar ini diletakkan karung, diangkatnya ke pundak Sayyidina Umar. Dibawa tadi. Sampai di depan ibu tadi dimasakkannya. Dimasukkan gandum, dimasukkan minyak samin, dimasak. Begitu masak dibangunkan anaknya. Disuapi oleh Sayyidina Umar. Maka ibu ini berkata, engkau lebih layak menjadi khalifah dibandingkan Umar bin Khattab. Padahal orang yang dia katakan ini adalah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, wahai ibu, nanti kalau kamu jumpa khalifah, saya ada di sana. Ada yang kelaparan saja dia minta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Bagaimana yang tidak solat hadirin yang mulia? Tanggung jawab siapa? Maka bacaan Quran kita, bacaan zikir kita, bacaan solawat maulid kita, ini untuk mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ketika ada orang yang mengajak manusia kepada Allah, wajib bagi kita bersyukur. Syekh Ali Jum'ah katakan ketika Nabi mau masuk Madinah itu, maka semua orang keluar mau lihat wajah Nabi, menyambut datang Nabi. Kemudian orang tanya, wahai Syekh, kalau engkau hidup di zaman Nabi, apa yang kamu lakukan? Kata Syekh Ali Jum'ah, kalau saya hidup di zaman Nabi, saya tidak akan keluar. Karena tidak layak mata saya menatap matanya Nabi SAW. Hari ini yang kita fikirkan mimpi dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, mimpi dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, mimpi dengan Nabi, jumpa dengan Nabi. Kalau hanya ini yang kita harapkan, kita tidak pernah ajak manusia kenal kepada Allah, maka bohong orang yang mimpi dengan Nabi ini. Dia katakan saya mimpi Nabi, tapi tidak mengajak orang kepada Allah, pendusta. Dia katakan saya lihat Nabi dengan mata kepala saya langsung, tidak pernah dia ajak manusia kepada Allah, bohong ini orang. Siapa yang bisa berkata begitu? Dia yang punya kasih sayang macam sayang Nabi kepada umat. Dia rela tidak makan asal umat makan. Dia rela susah payah asal umat kenal dengan Allah Ta'ala. Ketika ceramah dia tidak pedulikan amplop yang dia dapatkan. Dia pakai uangnya sendiri agar umat taat kepada Allah Ta'ala. Dia habiskan hartanya. Dia tinggalkan keluarganya. Biarkan keluarganya tinggal. Anak istrinya, tokonya ditutupnya. Untuk apa? Manusia kenal dengan Allah Ta'ala. Sehingga nanti ketika di akhirat Allah tanya, wahai fulan, kamu hambaku? Benar ya Allah. Apa yang kamu buat untuk agamaku? Ya Allah, aku melakukan apa yang aku mampu ya Allah.
Kalau ini bernilai di sisi engkau, maka jadikan ini amal soleh. Kalau ini tidak bernilai di sisi engkau, aku siap menerima hukumannya ya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang mesti kita perbuat hari ini? Kalau amal yang mau kita kejar, sampai di mana kita sanggup beramal? Kita mau baca Quran, Ramadan kemarin 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam. Al-an, hari ini sudah khatam yang keberapa? Sudah mau habis Syawal, sudah berapa kali khatam Quran kita? Los. Sedekah kita jor-joran, datang sekarang Idul Kurban. Sudah ikut kurban kita atau belum? Tetapi dengan ummul amal, sedikit kita ajak orang. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika satu orang yang kamu ajak dia taat kepada Allah, maka ini sudah cukup bagi kamu untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Terakhir hadirin yang mulia, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau 6 bulan mengajar, 6 bulan jihad fi sabilillah. Kemudian ada sahabatnya, Fudail bin Iyad, dia dalam masa itu dia tulis surat kepada sahabatnya yang beribadah di Masjidil Haram, yang beribadah di Masjid Nabawi, di Haramain. Apa yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Wahai sahabatku, katanya, kalau engkau mengetahui debu yang berterbangan ketika kuda aku pacu di jalan Allah Ta'ala, maka ibadahmu itu jadinya sia-sia dibanding dengan debu yang aku terbangkan fisabilillah. Tak ada artinya yang kamu buat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, dibandingkan satu debu yang berterbangan dari kuda yang aku pacu di jalan Allah Ta'ala. Menangis Sayyidina Fudail bin Iyad menerima surat ini. Engkau benar wahai Abdullah, doakan saya supaya Allah pergunakan saya untuk fisabilillah. Bukan berarti hafal Quran tidak ada gunanya, bukan berarti madrasah pesantren tidak ada gunanya, bukan berarti tempat suluk tidak ada gunanya. Ini pondasinya. Ini pondasinya. Maka dakwah ini ujung tombaknya. Maka kita berharap dengan majelis maulid yang kita buat, ada keluarga kita yang belum tutup auratnya, ya Allah, saya mau hadir maulid supaya famili saya yang perempuan engkau tutupi auratnya. Ya Allah, saya mau hadir maulid supaya keluarga saya yang masih bolong-bolong solatnya menjadi rapi solatnya 5 waktu. Ini niat maulid saya ya Allah. Tidak ada niat yang lain. Ya Allah, bakti saya kepada orang tua saya belum sempurna. Saya mau hadir maulid ya Allah, sempurnakan bakti saya kepada bapak ibu saya. Ini niat kita hadir maulid. Kemudian Allah mimpikan kita dengan Nabi, ini hadiah dari Allah Ta'ala. Allah jumpakan kita yakhzah dengan Nabi, nyata Nabi di depan kita, hadiah dari Allah Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai lihat niat kita hadir maulid untuk apa? Kita niat untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya, bas, selesai. Apapun keadaan kita, datang keadaan yang menyenangkan, ini dari Allah. Yang tidak mengenakan, ini dari Allah. Disanjung orang dari Allah, dihinakan orang, ini pun dari Allah Ta'ala. Maka orang yang niatnya memang maulid ini untuk disiarkannya, tidak akan kecewa dia. Ketika manusia mengacuhkannya, maka dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Ketika orang tidak menganggapnya ada, maka dia sibuk dengan Rasulullah SAW. Maka ahli maulid, dia tidak perlu ragu. Ketika dia berdiri mahalul qiyam, Nabi sudah berada di depannya. Cuman karena hijab dosa kita, Allah tidak nampakkan Nabi di depan mata kita. Kalaulah hijab ini Allah buka hijab ini, sebagaimana kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, maka Nabi itu di depan mata kita, tidak akan sanggup kita. Maka orang yang yakin dengan maulid, ketika mahalul qiyam, Nabi sudah bersamanya. Apalagi yang mau kita minta? Hadir Nabi bersama kita. Bedanya tabi'in dengan sahabat, sahabat melihat Nabi, tabi'in tidak melihat Nabi. Cuma itu bedanya. Karena melihat Nabi inilah mengangkat derajat mereka jadi sahabat. Kalau Allah bukakan hijab hati kita, di depan kita Rasulullah mau ngapain kita? Apa yang mau kita katakan? Tidak akan sanggup berkata. Tapi Allah masih hijab, tidak nampak Nabi. Tapi orang yang berkeyakinan ketika mahalul qiyam, marhaban ya Rasulullah, selesai. Sudah Allah berikan hadiah kepada dia, Nabi datang, maka dia katakan marhaban ya Rasulullah. Nabi sudah datang, mau apa lagi? Mau tawassul, mau tabarruk, mau apa? Minta kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin memuliakan Allah Ta'ala, ada tanggung jawab yang hari ini kita lupakan. Bukan kita abaikan, tapi kita lupakan. Solat wajib, fardu ain, puasa wajib, fardu ain, haji umroh wajib, fardu ain, zakat wajib, fardu ain, dakwah wajib juga fardu ain.
Maka setiap kita punya potensi. Ada yang di mimbar dakwahnya, ada yang di maulid dakwahnya, ada yang dengan Quran dakwahnya, dengan pesantren dakwahnya, dengan suluk, dengan tempat zikir dakwahnya, ada yang dengan akhlak dakwahnya, dengan senyumannya dakwahnya. Santri dakwah di tempatnya, pelajar dakwah di tempatnya. Bahkan mohon maaf nih, orang yang punya kekurangan pun bisa dakwah dengan apa yang dia punya. Maka orang buta bisa dakwah, orang lumpuh bisa dakwah. Kami di Pakistan jumpa tunarungu. Tunarungu ini tidak pernah ada zaman sahabat. Syekh Maulana Muhammad Yusuf, beliau katakan, saya sudah buka semua kitab hadis, tidak ditemukan di zaman Nabi itu orang yang tunarungu. Dia bicara isyarat. Orang yang tunarungu pun bisa dakwah. 2007 datang satu jemaah dari Pakistan, semuanya tunarungu. Mereka bisa dakwah. Kalimatnya tidak panjang seperti kita, tetapi apa yang dia buat, orang tertarik masuk Islam. Kita sudah bertahun-tahun belum ada satu orang yang kita Islamkan, tapi tunarungu bisa dakwah dia. Maka hari ini apa yang Allah berikan potensi kepada kita, gunakan untuk mengenalkan manusia kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah buat dan tidak ada orang yang mau ikut kepada jalan yang dibuat oleh Nabi SAW, tak ada jadi masalah. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, malam dan siang, bukan siang dan malam, malam dan siang, tak ada waktu istirahat. Yang beriman cuma 80-an orang. Artinya setiap 12 tahun satu orang masuk Islam. 12 tahun satu orang masuk Islam. Maka kita mengajak, jangan kecewa. Satu kali diajak maulid tidak mau datang, dua kali diajak maulid tidak mau datang, ya sudahlah kalau tidak mau gitu. Harusnya ketika dia tidak mau datang, kita jemput dia. Kita ada motor, jemput pakai motor. Ada mobil, jemput pakai mobil. Menjemput orang maulid begitu, jangan ajak. Kalau ajak cuma himbauan, tapi begitu datang ke rumahnya, ini mobil, silakan naik, kita berangkat maulid. Ini dakwahnya Nabi SAW. Ini dakwahnya ibunda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, hartanya. Sayyidina Utsman membeli sorga dengan hartanya, tapi habis-habisan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf membeli sorga dengan hartanya, habis-habisan. Maka kalau kita mau ajak orang maulid, jangan cuma besok datang maulid ya, enggak. Datang ke rumahnya, naikkan dia ke motor kita, berangkat kita maulid. Ini baru kesungguhan kita. Kita datang, dia enggak mau ikut maulid, maaf hari ini saya enggak bisa, minggu depan datang lagi. Bersedia insyaAllah. Maka kalau ini kita buat soft awal yang bikin maulid ini, 2-3 tahun lagi Pak, maulid ini macam konser nanti Masya Allah. Nah, ketika itu kita pemain atau penonton. Penonton walaupun timnya juara tidak dapat medali. Tapi pemain walaupun cadangan abadi tidak pernah turun, ketika timnya juara dapat medali atau tidak? Dapat medali. Hari ini kita putuskan, pemain kita atau penonton. Kalau kita mengatakan maulid ini milik saya, kita akan datang. Apapun keadaannya. Untuk apa tadi? Untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau orang haji, itu tamu Allah. Orang datang maulid, tamunya Rasulullah. Tidak akan miskin orang yang ikram untuk maulid. Tidak akan miskin, Mbak. Ini pembukaan maulid. Saya sampaikan, nanti ada maulid arba'in, Mbak. Nanti ada maulid arba'in. Maka jangan sampai di maulid arba'in tidak keluar uang kita 1 rupiah pun, Masya Allah. Orang yang haji pulangnya tidak pernah miskin. Orang pulang haji tidak pernah miskin. Orang yang memberi makan tamunya Rasulullah tidak akan miskin, hadirin yang mulia. Maka datang nanti maulid arba'in, jangan kita ikut makan, tapi ikut nyumbang, Pak. Tidak bisa kita nyumbang kambing, anaknya kambing. Tidak bisa kita nyumbang anaknya kambing, ayam. Tidak bisa nyumbang ayam, telur ayam. Tidak juga bisa nyumbang telur ayam, makan saya. Maka kalau 1 rupiah tidak kita keluarkan, rugi Pak. Masya Allah. Ketika Nabi datang tamunya malam hari, Nabi tawarkan di masjid, siapa yang sanggup memberi makan tamu saya? Satu sahabat diangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Sampai di rumahnya ternyata dia tanya istrinya, ada makanan? Jawab istrinya ada, cuman anak kita belum makan, saya pun belum makan. Suaminya katakan, saya pun belum makan juga. Tapi Nabi menawarkan tadi, ada tamu saya. Maka saya katakan, saya siap ya Rasulullah. Kata istrinya, bagaimana bang? Kata suaminya, keluarkan makanan yang ada, anak kita tidurkan. Nanti ketika tamu kita akan makan, lampu akan saya padamkan.
Jadi pura-pura tersenggol padam lampunya. Bukan listrik macam kita hari ini. Lampu apa? Teplok. Nah, maka begitu tamunya mulai makan, dia pura-pura nyenggol lampu, mati. Makan tamu dalam gelap. Tamu nyuap, dia pura-pura. Makan lagi tamu. Tamu tidak tahu kalau tuan rumah ini kelaparan. Begitu tamunya kenyang, selesai makan, tidur. Maka malam hari itu satu keluarga kelaparan karena menjamu tamunya. Apa yang Allah buat? Allah ceritakan ini dalam Quran. Jadi kalau kita mau menjamu tamunya Rasulullah, kita siap lapar, Allah ceritakan dalam Quran nanti. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, datang maulid arba'in, jangan sampai tamu yang datang mereka tidak makan. Jangan sampai tamu yang datang tidak mau lagi datang. Apa sebabnya? Di tempat maulid tidak ada makanan. Di tempat maulid kita kelaparan. Maka kita yang berazam, ya Allah, saya berazam ketika maulid arba'in saya mau kasih makan banyak orang. Kita cuma niat. Ketika Allah kabulkan niat kita, Allah mudahkan rezeki kita. Maka orang yang berniat dia memberi makan tamunya Rasulullah, Allah akan beri makan dia nanti pada hari kiamat. Allah yang beri makan kita. Tapi kalau kita biarkan maulid orang kelaparan, bagaimana nanti dengan Rasulullah SAW? Ketemu kita di haudnya, di telaganya. Kata Nabi, fulan, kamu buat maulid? Iya. Kenapa tamu saya kelaparan? Kata Nabi. Kita mau jawab apa? Maka kalau tidak bisa kita nyumbang banyak, minimal kita nyumbang sedikit. Biar sedikit tapi ikhlas. Lebih baik lagi banyak dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.